Assalamualaikum Bun, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie, channelnya ide jualan ibu rumah tangga. Seperti biasa, kali ini saya akan share 2 resep andalan ya, yaitu buat isian jajanan snack box kekinian ya Bun. Modelnya ini super ekonomis, modalnya masih di bawah 50.000, tapi untuk hasilnya ini super lembut, super enak, dan pastinya ini nggak bakal nyangka kalau bahan-bahannya ini benar-benar ekonomis. Cocok banget buat teman-teman pemula yang baru memulai usaha rumahan ya Bun, karena resepnya ini anti gagal, menggunakan oven tangkring insya Allah bakalan berhasil 100%. Selain modalnya yang ekonomis dan tentunya keuntungannya juga lumayan ya Bun. Jangan lupa disimak videonya dari awal sampai akhir. Sebelum itu bantu dulu channel saya dengan tekan tombol subscribe-nya. Yang pertama ini akan saya lelehkan sebanyak 80 gram margarin. Nah, setelah leleh seperti ini sudah tidak ada yang menggumpal margarinnya. Ini saya akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 4 butir telur ayam, masukkan sebanyak 70 gram gula pasir. Tambahkan vanili cair 1 sendok teh atau bisa diganti vanili bubuk. Kemudian kita masukkan sekaligus 10 gram tepung maizena dan 70 gram tepung terigu serbaguna. Ini saya ayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil nantinya. Di sini saya menggunakan metode all in one. Langkah yang pertama, untuk bahan-bahannya ini saya akan mixer dahulu ya, nanti SP-nya belakangan. Ini kita akan mixer dahulu sampai dengan gula larut. Teman-teman sesekali menyisir bagian pinggiran wadah ya, supaya ini merata. Bagian pinggirnya ini disisir dulu seperti ini supaya merata. Nah, kalau sudah di sini akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh SP. Pastikan gunakan SP yang masih bagus ya Bun, supaya hasilnya ini mengembang maksimal. Kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai dengan adonannya ini mengembang putih, kental, dan berjejak ya Bun. Untuk waktu memixernya ini tergantung dengan kapasitas mixer masing-masing ya, karena berbeda-beda. Ini saya matikan kembali mixernya. Saya akan menyisir bagian pinggiran ininya ya, adonannya dulu supaya merata. Kemudian ini akan saya lanjut mixer kembali sampai dengan didapatkan adonan yang sempurna, yaitu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya Bunda. Teman-teman bisa lihat di video untuk konsentrasi adonannya. Nah, ini sudah cukup. Kita matikan mixernya. Selanjutnya kita siapkan tadi, ambil kembali lelehan margarin yang di awal tadi sudah kita cairkan. Kemudian ini akan saya menggunakan adonan, sedikit adonan. Saya akan pancing menggunakan sedikit adonan, diaduk. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan mencampurkan kembali ke sisa adonan bolunya ya teman-teman. Saya menggunakan teknik pancing ini supaya pencampurannya ini merata ya, dan tidak rawan bantet. Kita tuang keseluruhannya ke dalam sisa adonan. Kemudian ini saya mixer kembali dengan kecepatan rendah, asal rata saja seperti ini.
Kalau sudah, matikan mixernya dan sisihkan. Kita akan rapihkan kembali, aduk kembali menggunakan spatula seperti ini dengan teknik aduk balik. Bisa kelihatan ya teman-teman, untuk konsentrasi adonannya ini mengkilat ya. Kemudian tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 25 x 25 yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita tuang kembali atau kita tuang seluruhan dari adonan bolunya. Kemudian ini saya ratakan bagian permukaannya. Kalau sudah, ini saya ratakan juga menggunakan tusuk sate supaya gelembung di dalamnya ini bisa keluar ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman harus sudah memanaskan oven tangkringnya terlebih dahulu dengan untuk rak bagian bawah dikasih ini ya loyang berisi air. Nah, ini saya panggang di rak nomor 2 dengan nyala api besar ya. Ini saya nyala api besar. Kita panggang di oven tangkring selama 25 sampai 28 menitan saja. Dan ini dia hasilnya yang sudah saya panggang. Untuk bolu gulung ini wajib banget tadi pemanggangannya di bawahnya harus dikasih air ya, supaya bagian bawah bolunya ini tetap moist dan tidak terlalu kering. Ini selagi panas-panas saya sisir dulu bagian pinggiran bolunya. Kalau sudah, kita keluarkan dari dalam loyang. Kita ambil kertas baking papernya tuh ya. Kalau menggunakan air ini mulus ya bagian bawahnya. Kemudian kita tata di atas kertas ya. Ini selagi panas-panas kita siap langsung gulung untuk bolunya ya, supaya bolunya ini nanti lebih elastis. Kita gulung, kemudian kita padatkan selagi panas-panas. Ini akan saya tunggu dulu sampai dengan 20 menitan ya. Setelah 20 menit ini saya buka. Ini kondisi bolunya masih hangat ya teman-teman, gak apa-apa. Ini sesuaikan dengan isian saja. Jika diisi dengan buttercream, sebaiknya teman-teman mengisinya setelah bolunya ini dingin atau bolunya ini sudah tidak panas. Karena di sini saya ingin mengisi dengan selai ini ya, selai nanas. Jadi bolunya tidak apa-apa, kita kasih topping selagi panas-panas. Dan disarankan gunakan selai yang lembut ya teman-teman. Ini saya menggunakan selai yang buat isian nastar jadi agak padat. Kemudian kalau sudah ini digulung kembali ya teman-teman. Seperti ini, seperti di video. Setelah itu ini kita padatkan untuk bolunya ya. Teman-teman bisa diberi karet untuk bagian tengahnya supaya tidak lepas ya teman-teman. Kita padatkan dulu. Nah, di sini saya menggulungnya lagi dengan kertas nasi putih ya, karena tadi nggak nyukup kertasnya buat bagian pinggirnya ini biar ketutup ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita tutup seperti ini, kita simpan sampai dengan minimal 20 menit. Setelah 20 menit atau 30 menit, sesuaikan saja ya. Ini kita keluarkan. Tuh kulitnya ini mulus ya, nggak nempel ataupun nggak retak ya bun. Alhamdulillah, kita keluarkan dulu. Ini kita siap akan potong-potong untuk bolu gulungnya.
Kita akan potong bulu gulungnya terlebih dahulu. Untuk tekstur bolunya ini super moist, lembut banget ya, diiris juga mudah banget. Nah itu ya, cakep banget hasilnya ya bun. Kita lanjut potong-potong bolu gulungnya dulu ya sampai dengan selesai. Ini motongnya hati-hati karena bolunya ini super moist, lembut. Teksturnya ini benar-benar lembut ya bun tuh. Untuk isiannya ini sebenarnya opsional aja, tapi saran saya gunakan selai yang ini ya, yang tidak padat atau selai yang lumayan encer ya. Dan seputar tips dan triknya supaya berhasil manggang di oven tangkring itu tadi ya, untuk rak bagian bawahnya itu wajib banget dikasih loyang berisi air. Jika sudah dipotong-potong, selanjutnya ini saya akan icip-icip dulu satu ya bun, karena kebetulan ini pesanan namun masih ada sisa satu, jadi lumayan buat review ke teman-teman di online ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita icip dulu. Teksturnya super lembut, moist banget, kempus-kempus ya, benar-benar lembut, padahal cuman pakai 4 telur saja. Hasilnya pun besar ya teman-teman, loyang jumbo ukuran 25 cm. Cocok banget dijadikan sebagai suguhan ataupun ide jualan ya. Nah teman-teman bisa menjualnya per slice ataupun per loyang. Untuk modalnya sendiri ini di kisaran modal bahannya itu 26 ribuan saja ya bun. Apalagi ini bikinnya menggunakan oven tangkring dan resepnya ini anti gagal. Teman-teman wajib coba di rumah. Nah kalau buat ide jualan, saya di rumah ini satu slice-nya saya jual di harga Rp3.000 atau sesuaikan kembali dengan bahan pokok masing-masing ya. Nah sekian dulu video tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Yang pertama siapkan 1 bungkus kental manis, kemudian ini ada tape ya sebanyak 150 gram yang sudah saya haluskan. Kedua bahan ini akan saya aduk dulu. Kalau tapenya dirasa sudah ini ya, sudah manis, yang nggak mau di skip untuk kental manisnya, boleh pakai boleh tidak ya, sesuaikan dengan selera masing-masing saja. Kalau sudah tercampur rata, untuk tapenya kita akan sisihkan. Selanjutnya kita siapkan margarin sebanyak 100 gram yang sudah kita lelehkan. Kemudian kita siapkan 4 butir telur ayam, masukkan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, kemudian tambahkan SP kurang lebih setengah sendok makan ya bun. Tahap selanjutnya ini saya akan memixer adonan telurnya dulu ya teman-teman. Seperti ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai dengan mengembang putih, kental dan berjejak ya. Untuk lama waktunya tergantung dari kapasitas mixer masing-masing di rumah. Setelah adonan ini mengembang putih, kental dan berjejak, saatnya ini saya akan matikan mixernya terlebih dahulu. Kita siapkan untuk memasukkan tadi ya tape dan kental manisnya yang sudah dicampur. Kita masukkan ke dalam adonan terlebih dahulu. Lalu ini akan saya mixer dengan kecepatan paling rendah, asal rata saja ya. Kalau sudah rata, kita akan memasukkan tepung terigu, kemudian ada susu bubuk dan tepung maizena. Untuk detail bahan-bahannya silahkan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk memasukkan tepung terigunya ini saya dengan disaring ya bun. Saya masukkan selama 2 kali atau 2 tahap. Supaya tepungnya tidak berhamburan, ini saya aduk dulu sebentar ya dengan keadaan mixer mati. Baru nanti saya akan nyalakan mixernya dan diaduk. Asal rata saja ya. Selanjutnya ini tadi kita ambil lelehan margarin yang sudah kita siapkan tadi. Di sini akan saya pancing menggunakan sedikit adonan.
Kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, baru kita akan tuangkan ke dalam sisa adonan tadi yang masih di wadah ya teman-teman. Lalu ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan ya, supaya hasilnya ini maksimal dan tidak bantet. Siapkan loyang tulban ya. Di sini saya menggunakan loyang tulban diameter 20 cm. Saya sudah memolesnya dengan margarin tipis-tipis. Kita masukkan semuanya adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan. Kalau sudah rata di sini, untuk tahap selanjutnya saya akan mengeluarkan gelembung-gelembungnya dulu ya, menggunakan bantuan tusuk sate. Tambahkan topping parutan keju di atas adonan. Lalu nanti akan saya tambah lagi topping dengan coklat kerucut ya bun. Untuk toppingnya ini sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, atau gunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Mau dibikin tanpa topping itu juga nggak apa-apa ya bun, tetap hasilnya enak. Bolu adonan bolunya ini saya panggang di oven tangkring rak tengah selama kurang lebih 20-25 menit, atau sampai permukaannya ini matang bolunya ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya sudah matang. Saatnya saya keluarkan dulu dari dalam loyang pelan-pelan. Ini masih panas banget ya bun. Ini saya keluarkan dulu dari dalam cetakannya. Ini masih panas banget. Ya, ini dia hasilnya. Cantik banget. Ini tidak gosong ya bun, tapi ini benar-benar matang sempurna. Baunya juga harum. Kita pindahkan dulu ke dalam ini ya, ke atas piring teman-teman. Kita tunggu sampai suhunya ini turun. Setelah dingin atau hangat, bolu sudah bisa kita potong-potong seperti ini. Untuk satu loyang ini saya jadi sekitar 25-26 potong bolu tape. Nih hasilnya seperti ini, pori-porinya padat dan super kempus-kempus dan lembut ya. Ini dia bolunya, hasil yang sudah dipotong-potong semuanya ya. Teman-teman bisa mengemasnya di plastik, jadikan bolu potong, ataupun langsung dijadikan sebagai suguhan taruh di piring ya. Jangan lupa dicobain di rumah, karena resepnya ini anti gagal, cukup menggunakan oven tangkring. Teman-teman sudah bisa membuat bolu tape yang super lembut, enak dan lembab ini ya. Cocok banget dijadikan ide jualan ataupun sebagai jajanan isian snack box. Untuk detail resep dan kisaran modalnya, silakan Bunda bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya Bunda. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.